Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar ya. Nah, setidaknya ada tiga cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu substitusi, kemudian faktorisasi ya, kemudian perkalian sekawan ya. Nah, paling pertama ketika ada soal selimit ya, maka kita harus mencobanya dengan cara substitusi ya. Kalau dengan cara substitusi nanti itu menghasilkan nilai tak tentu seperti 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, dan seterusnya, maka kita harus pakai faktorisasi. Nah, ketika faktorisasi kok masih tetap yang didapatkan adalah nilai tak tentu, maka kita pakai perkalian sekawan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang cara yang pertama, yaitu substitusi. Soalnya tentukan nilai limit akar 3x plus 4 per x ya, untuk x mendekati 4. Nah, kita pakai cara substitusi. Kita jawab di sini ya. Kita jawab. Ya, kita jawab tuliskan di sini limit akar ya 3x plus 4 per x untuk x mendekati 4 sama dengan kita pakai cara substitusi, yaitu disubstitusikan langsung nilai dari x mendekati 4 ini. Jadi x ini ya, 3x sama yang x di bawah ini akan kita ganti dengan 4 ya. Berarti langsung kita tuliskan akar 3 ya, akar 3 kemudian dikali dengan x nya 4 ditambah dengan 4 ya, kemudian per x nya diganti dengan 4 juga, berarti per 4 sama dengan ya, akar ini 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12 ditambah 4 ya, ini pernya tetap per 4 ya. Kemudian selanjutnya akar 12 tambah 4, 12 tambah 4 berapa? 16 ya, kita tulis 16 per 4 ya. Akar 16 berapa? 4 ya, di 4 per 4 ya, 4 per 4 hasilnya adalah 1. Nah, inilah maka nilai dari limit akar 3x plus 4 per x untuk x mendekati 4. Baik, selanjutnya yaitu dengan faktorisasi. Tentukan nilai lim ya, x kuadrat min x min 2 per x min 2 untuk x mendekati 2. Coba kita pakai cara substitusi langsung ya. Misalkan di sini x kuadrat ya diganti dengan 2, berarti berapa? X kuadrat diganti dengan 2 berarti kan 4 ya, 2 kuadrat berarti 4. 4 dikurangi 2 berapa? 4 dikurangi 2 2 kurangi 2 berapa? 0 ya, berarti kan 0 ya, kita tuliskan di sini 0. Kita pakai ini, misalnya kalau pakai substitusi ketemunya di sini adalah 0 per x kurangi 2 berarti 2 kurangi 2 juga, berarti hasilnya yaitu 0 juga di sini ya. Nah, di sini 0. Maka ini menunjukkan bahwa hasilnya itu bentuk tak tentu, maka kita pakai cara faktorisasi ini ya.
Nah, setelah itu coba kita jawab di sini. Jawab. Ya. Lim X kuadrat min X min 2 per X min 2 untuk X mendekati 2 sama dengan, ya, kita faktorkan ini, ya, lim ini X kuadrat min X min 2 kita faktorkan, kita siapkan 2 kurung, ya, dan ini per X min 2, kemudian ini X mendekati 2. Nah, karena di sini X kuadrat, maka ini kita kasih X, ini X, ya, karena X kali X, X kuadrat. Nah, kemudian yang di sini angkanya berapa? Cari angka, ya, yang bila ini dikali dengan itu hasilnya adalah min 2. Misalkan bilangannya itu adalah, ini adalah P, ini Q, ya, saya tuliskan berarti di sini misalkan ini P, ya, dikali dengan Q, nanti hasilnya itu min 2, ya. Jadi kalau dikali hasil min 2, kalau ditambah atau dijumlah P ditambah dengan Q, itu hasilnya adalah koefisien dari X ini. Koefisiennya berapa? Min 1, ya. Nah, sekarang tugas kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya min 2, kalau ditambah hasilnya min 1, ya, dicari. Caranya yaitu dengan mencari faktor dari nih hasil perkaliannya ini, ya. Misalkan di sini min 2, kita cari faktornya. Kan lama ya, biasanya kalau kita coba-coba itu. Kalau pakai cara faktor ini, insya Allah lebih mudah. Min 2 itu bisa diperoleh dari 2 dikali dengan min 1, ya. Nah, kita coba 2 dikali min 1, min 2 bener. Kemudian 2 ditambah min 1, hasilnya apakah min 1? Enggak, ya. 2 tambah min 1, 1. Salah berarti ini, bukan. Nah, kita cari lagi, misalkan ini min 2, ya, ini 1. Nah, kalau ini min 2, ini 1, berarti kan min 2 kali 1, min 2. Min 2 tambah 1, nah, min 1, berarti ini hasilnya, ya. Kita substitusikan ke sana. Berarti P-nya di sini adalah, P-nya itu min 2, ya. Q-nya 1. Dibolak-balik sama saja. Boleh P-nya itu 1, kemudian Q-nya min 2 boleh. Tapi di sini kita pakai P-nya min 2, kemudian Q-nya 1. Positif 1. Nah, ini, ya. Kemudian sama dengan lim. Nah, di sini ada yang sama. Bisa kita sederhanakan, ya. Kita bisa sederhanakan ini. Kalau bahasanya dicoret, ya. Ini dapat 1, ini juga dapat 1. Ya. Maka ini kita peroleh tinggal ini aja. Kan 1 kali ini tetap, ya. Per 1 juga tetap. Berarti tinggal X tambah 1. X mendekati 2. Kemudian sama dengan substitusi langsung, berarti X-nya dikali 2. 2 tambah 1. Ya. Ketemu berapa? 3. Maka inilah hasilnya. Ya, bisa ya? Mudah ya? Nah, baik. Selanjutnya kita contoh soal yang perkalian sekawan, ya. Perhatikan di sini bentuk akar, ya. Tentukan nilai limit akar X kuadrat plus X dikurangi 1 dikurangi dengan akar 2X plus 5 per X plus 2, ya.
Kalau kita substitusikan ya bentuk ini, coba kita substitusikan di sini. Ini x kuadrat berarti kan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. 4 ditambah min 2 berarti kan 2 ya. 2 kurangi 1 berapa? 2 kurangi 1 1. Berarti ini 1. Kemudian 2x plus 5. 2 kali min 2 min 4. Min 4 tambah 5 1. Berarti di sini juga 1. Jadi ini akar 1 1, ini akar 1 juga 1. 1 kurangi 1 hasilnya 0. Ya. Kemudian ini per min 2, x tambah 2 berapa? Berarti kan 0 juga ya. Nah, ini kalau pakai cara substitusi langsung, dia hasilnya bentuk tak tentu. Maka kita harus pakai cara perkalian sekawan ya. Perkalian sekawan itu dikalikan dengan lawannya ya, bentuk akarnya ini. Kalau ini negatif, maka nanti kita akan kalikan dengan positifnya ya. Kita jawab di sini. Kita langsung jawab di sini ya. Lim akar x kuadrat plus x min 1 ya. Kemudian ini dikurangi akar 2x plus 5 per x plus 2. Nah, karena di perkalian sekawan maka dikalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan akar x kuadrat plus x min 1. Lawannya dari negatif yaitu positif ya, ditambah kemudian berapa ini 2x plus 5 ya, per berapa, sama ini akar x kuadrat plus x min 1 ditambah dengan akar 2x plus 5. Nah ya, mungkin ada yang bertanya, loh kalau dikali dengan ini maka bentuknya berbeda dengan ini. Oh tidak, karena ini yang atas dikali dengan bentuk ini, yang bawah juga sama. Maka bentuk ini per bentuk yang sama ini, maka hasilnya 1. Ini dikalikan dengan 1, hasilnya tetap, jadi kembali ke sini ya. Ini limit x mendekati min 2 ya. Baik, selanjutnya kita kalikan ya, biar lebih aman. Ini kita kurung, ini kita kurung, ini juga ya. Baik, kemudian lim kita kalikan ya. Nah, sebelumnya masih ingat dengan dengan aturan perkalian, ini kan bentuknya sama ya. Ini kan akar x kuadrat plus x min 1 ya kan. Ini juga sama, x kuadrat plus x min 1. Ini juga akar 2x plus 5, akar 2x plus 5. Jadi bentuk ini sama. Yang membedakan cuma tandanya saja ya. Nah, kalau kita bisa flashback sedikit ya. Kita ingat sedikit. Misalkan di sini, saya tuliskan di sini ya. Jadi ini terlepas dari situ. Saya tuliskan di sini, apabila ada A ya dikurangi B, kemudian dikali A ditambah B, maka nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Masih ingat bentuk ini? Saya kotakin biar jelas di sini ya. Jadi A dikurangi B dikali A tambah B itu hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat.
Jadi ini dikalikan A kali A kuadrat, kemudian A kali B AB gitu kan, min B kali A itu min BA, kemudian min B kali B, B kuadrat. Jadinya yang tadi dikurangkan ya, jadi AB kemudian dikurangi BA, ini kan sama, habis kemudian ketemu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, bentuk ini bisa dinyatakan dalam ini, jadi A nya itu ini, kemudian B nya itu ini, kemudian A nya sama ya, ini B. Nah, yang bedakan aja tandanya aja, ini min, kemudian ini plus. Nah, hampir sama. Nah, setelah itu kita pakai sifat ini ya, karena hasil perkalian ini dengan ini adalah A kuadrat ya, jadi ini kalikan ini jadi A kuadrat ya, maka sama halnya akar X kuadrat ditambah X dikurangi 1, itu kita bisa tuliskan di sini jadinya akar X kuadrat plus X kurangi 1 ya, ini kita kuadratkan sama ya, jadi ini kayak A kuadratnya, kemudian dikurangi dengan B kuadrat, jadi ini akar 2X plus 5 ya kuadrat. Nah gitu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat ini, jadi A nya ini kan jadi A kuadrat, kemudian ini B kuadrat dikurangi ya, yang bawah tetap ya, yang bawah tetap kita tuliskan di sini X plus 2 ya, kemudian di sini dikali dengan X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5. Nah ya, ini X mendekati min 2. Nah, apabila ada bentuk akar dikuadratkan, maka hasilnya adalah yang di bawah tanda akar. Ingat ya, jadi ada akar A dikuadratkan hasilnya A, atau akar A kali akar A hasilnya adalah A itu sendiri ya. Jadi ini dikuadratkan maka hasilnya ya dalamnya ini sendiri. Contohnya akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Nah ini jadi akar X kuadrat ditambah X min 1 dikuadratkan maka hasilnya tetap dirinya sendiri, atau apa nilai yang ada di bawah tanda akar itu. Kita tuliskan di sini X kuadrat plus X min 1, kemudian dikurangi ini juga gitu, akar 2X plus 5 dikali akar 2X plus 5, maka hasilnya yang di bawah tanda akar itu. Berarti tapi jangan lupa harus dikurung ya, biar tandanya nanti ada perubahan, biar aman. 2X plus 5 ya, kemudian ini yang bawah ini masih tetap sama, X plus 2 akar X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5 panjang. Nah ini ya, X mendekati min 2. Selanjutnya kita buka kurungnya di sini, yang ini kita buka kurungnya, jadi tinggal lim X kuadrat ya plus X min 1, min ketemu ini positif maka berubah tandanya, tinggal min 2X, min ketemu positif hasilnya min 9 ya, berubah tandanya, makanya harus dikurung. Nah ini X plus 2 akar tetap X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5.
Nah, kemudian kita lihat x kuadrat ya, maaf ini x kuadrat tambah x min 1 min 2x min 5. Di sini ada yang bisa dioperasikan yang suku sejenis ya. Nah, ya, ini maaf, x mendekati min 2. Ini lim x kuadrat tetap nggak ada yang sejenis, x kuadrat ya. Kemudian x dikurangi 2x berapa? X dikurangi 2x berarti min 1x. Kita teruskan min x ya. Min 1 min 5 berarti min 6 ya. Nah, kemudian ini masih sama, yang bawah masih tetap sama ya. Akar x kuadrat plus x min 1 ditambah akar 2x plus 5 ya. Nah, setelah itu kita akan ini x mendekati min 2 ya. Kita akan coba faktorkan ini ya, yang di atas ini kita faktorkan coba. Lim x kuadrat min x min 6 kita faktorkan jadi seperti ini. Ini tetap x, kemudian ini x juga. Sama caranya kayak yang ini tadi ya. Jadi kalau dikali hasilnya itu min 6, kalau ditambah hasilnya min 1 berapa? Min 6, kalau dikali min 6 ya. Kita langsung pakai cara yang tadi, misalkan di sini ya, itu di sini ya. Berarti ini misalkan P kali Q itu sama dengan min 6. Kalau P tambah Q hasilnya min 1. Pakai cara faktor tadi. Dengan cara faktor jadi bisa kita lihat ya. Cara faktor misalkan di sini min 6, kalau dikali min 6, kalau ditambah min 1. Kita bisa pakai cara faktor, ketemu berapa kira-kira? Yaitu min 3 sama 2 ya. Nah, min 3 sama 2 ya. Min 3 kali 2 min 6, min 3 tambah 2 min 1. Berarti hasilnya ini adalah min 3, boleh dibalik sama aja. Min 3 sama plus 2 ya. Kemudian kita perburuk lagi nih ya. Ini x plus 2, kemudian ini sama x kuadrat plus x min 1 ditambah akar 2x plus 5. 2x plus 5. Nah, ini ya. Kita geser sedikit. Nah, sama dengan, nah ini ada yang sama ternyata ya. Ini ada yang sama ini. Ini ada yang sama, kita bisa coret ini. Sederhanakan maksudnya ya. Nah, kita bisa sederhanakan. Kemudian di sini adalah lim x mendekati negatif 2 ya. Jadi ini tadi ya, limit ini tadi kita sederhanakan karena sama ya, ini x plus 2, ini juga x plus 2, kita sederhanakan jadi 1 jadi tinggal ini x dikurangi 3 sama bentuk akar yang di bawahnya ini ya. Nah, kita bisa coba langsung kita substitusikan ya, nilai dari min 2 ini ke ini yang masih ada di sini. Coba kita substitusikan ya. Ini kan di sini ada min 2, x nya diganti dengan min 2, berarti kita tuliskan min 2 min 3 ya, bener ya. Kemudian per akar x kuadrat plus x min 1, berarti kan akar, saya tuliskan x kuadrat berarti kan min 2 kuadrat ya. Berapa min 2 kuadrat itu? Min 2 kuadrat berarti hasilnya adalah 4 ya.
4 ditambah X, X-nya min 2, berarti dikurangi 2, min 1. Kemudian ditambah akar 2, ya ini 2X, X-nya itu min 2, berarti 2 kali min 2, min 4. Ditambah 5. Ya. Nah, kemudian diperoleh di sini min 2, min 3 ketemu min 5. Ya, min 5 per di sini akar 4 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Akar 1. Akar 1 itu berapa? 1. Ya, akar 1 itu 1 ya. Nah, kemudian akar 1 itu 1, berarti 1 ditambah dengan, maaf ini, kemudian akar min 4 tambah 5, berarti akar 1 juga, hasilnya 1. Maka hasilnya diperoleh min 5 per 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari limit yang di atas tadi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat.